Sampai jumpa lagi, sahabat terpelajar dan teman-teman pembela keadilan. Ya, jadi kali ini saya akan membahas apa sesungguhnya perbedaan antara pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana pada umumnya. Jadi seringkali kita merancukan ya antara dua hal ini ya. Seringkali kita mengatakan bahwa tindak pidana adalah sekaligus pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya ketika ada satu tindak pidana perkosaan misalnya, maka itu sesungguhnya merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Ya, memang pelanggaran hak asasi manusia bisa dilakukan juga oleh pihak ketiga atau oleh aktor non negara, ya, dalam hal ini orang lain, ya, atau kelompok orang, ya. Tetapi karena kewajiban utama di dalam memenuhi hak asasi manusia itu ada pada negara, seringkali pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud di sini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh negara, ya. Jadi bukan oleh individu-individu. Nah, tugas negara di sini adalah memastikan bahwa ketika pihak ketiga melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, individu-individu yang lain, maka negara harus memastikan bahwa seseorang itu dimintai pertanggungjawaban pidana, ya, seperti itu, ya. Tetapi bukan berarti secara serta-merta kita katakan bahwa tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia, ya. Tetapi kalau ada satu pihak ketiga atau aktor non negara melakukan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kemudian negara diam, tidak melakukan apa-apa, maka disitulah sebenarnya diamnya negara ini merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena negara, ketika kita membahas kewajiban utama negara, ya, memiliki 4 kewajiban utama, ya. Dia tidak hanya memastikan bahwa hukum nasionalnya bisa mengancam pidana terhadap mereka-mereka yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga memastikan bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia itu dimintai pertanggungjawaban oleh negara, ya. Nah, ini yang pertama saya ingin jelaskan. Nah, kita bisa memberi gambaran semacam ini ya untuk memperjelas sebenarnya ini bagian dari slide ini saya kutip dari buku tentang Business and Human Rights ya, yang ditulis oleh Ruli bersama saya juga ya. Nah, saya ingin memberi gambaran seperti ini, bahwa yang kita lihat ya di dalam gambar yang pertama dan gambar yang kedua, ya, di mana gambar yang pertama itu adalah orang biasa yang menyerang orang biasa, ya. Sedangkan gambar kedua adalah seorang polisi yang sedang bertugas, ya, kemudian menggunakan senjatanya untuk menyerang orang biasa. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa orang biasa menyerang orang biasa itu ya misalnya dalam bentuk apakah itu kekerasan, ataukah itu misalnya penyiksaan, ataukah itu pembunuhan, itu kita bisa katakan sebagai suatu tindak pidana yang itu sangat jelas diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita, ya. Sehingga seseorang yang misalnya terbukti misalnya melakukan pembunuhan misalnya kepada orang lain, ya ada pasal-pasal pembunuhannya kemudian akan diterapkan terhadap pelakunya. Nah, akan berbeda dengan gambar yang kedua, di mana polisi sebagai seseorang yang memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara, tetapi justru dia menggunakan senjatanya untuk menyerang warga negara. Nah, di sini bisa dikategorikan sebagai satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, manakala senjata itu tidak digunakan secara sah oleh penegak hukum tersebut, ya. Nah, jadi tidak digunakan secara sah maksudnya apa? Ya polisi memang diberikan
kewenangan oleh undang-undang untuk memegang senjata, tetapi penggunaan senjata itu diatur secara ketat di dalam peraturan perundang-undangan. Ya, manakala atau pada saat yang mana senjata itu bisa digunakan. Nah, apabila senjata itu digunakan dengan cara tidak sah, ya, atau bertentangan dengan apa yang seharusnya diatur di dalam peraturan perundang-undangan, maka ini bisa dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran HAM karena ada penyalahgunaan wewenang di sana. Nah, maka kita harus bisa melihat itu dari situasi dan kondisi tertentu. Manakala senjata itu telah digunakan secara sah atau secara tidak sah. Saya kasih contoh misalnya. Ketika warga negara berusaha untuk mengekspresikan pendapatnya, misalnya melalui demonstrasi, di mana demonstrasi juga dilindungi oleh undang-undang, ya, maka tugas polisi di situ adalah melindungi warga negara yang melakukan unjuk rasa, ya, agar tidak terjadi misalnya konflik horizontal di sana, ya. Tetapi ketika dalam situasi tertentu justru misalnya warga negara ini dihalang-halangi untuk menyampaikan pendapat secara damai, ya, bahkan kemudian diserang dengan tindakan-tindakan yang tidak proporsional begitu ya, tidak seharusnya dilakukan oleh institusi yang memiliki kewajiban justru melindungi warga negara. Ya, kalau sampai misalnya terjadi kekerasan fisik atau penyiksaan misalnya, atau bahkan menghilangkan nyawa seseorang dengan penggunaan senjata, maka kita harus melihat itu secara proporsional juga, apakah penggunaan senjata itu telah digunakan secara sah, ya, ataukah telah digunakan secara melawan hukum. Nah, ini penting ya untuk kita perhatikan ya. Oleh karena itu penting sekali untuk memperhatikan apakah tindakan penegak hukum itu yang pertama sah menurut hukum, ya, atau ada dasar hukumnya. Yang kedua tindakan tersebut memang tindakan yang necessary atau penting untuk dilakukan. Misalnya dalam rangka untuk menjaga ketertiban umum, ya, atau melindungi kepentingan nasional, ya, atau misalnya untuk melindungi kesehatan publik misalnya. Tetapi memang pertimbangan-pertimbangan kepentingan ini harus benar-benar ukurannya jelas, ya, bukan subjektivitas penegak hukum, ya. Kemudian yang ketiga adalah harus proporsional tindakannya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi yang terdesak misalnya senjata itu digunakan, tetapi kenapa harus misalnya penggunaannya menghilangkan nyawa misalnya, apakah itu proporsional ya tindakan itu? Mengapa tidak misalnya menembakkan itu dengan tidak berdampak pada hilangnya nyawa misalnya? Nah, ini juga harus diperhatikan aspek proporsionalitas dari suatu tindakan penegak hukum. Oleh karena itu jika itu tidak terpenuhi tiga aspek itu, maka bisa jadi ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia di sana. Kemudian yang berikutnya adalah ada peraturan yang memberikan ancaman terhadap seseorang yang menyerang orang lain, ya. Tetapi peraturan itu justru membolehkan kelompok tertentu untuk menyerang kelompok orang lain, ya. Jadi ini merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, ya. Itu seperti yang terjadi pada kejadian genosida di Rwanda, atau pada kelompok Hutu atau suku Hutu yang diserang oleh Tutsi, ya, suku Tutsi, ya. Suku Hutu yang menyerang suku Tutsi. Jadi justru kebijakan publik lah yang mengizinkan mereka untuk melakukan satu tindakan penyerangan kepada kelompok yang lain. Nah, ini harus hati-hati ya, jangan sampai kebijakan publik ini justru mendorong warga negara untuk menyerang warga negara lain. Ya, oleh karena itu sebagai pembuat kebijakan publik kita seharusnya hati-hati. Nah, jangan sampai hukum yang kita buat justru
mengesahkan ya adanya pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Nah, berbeda dengan kasus di mana seorang suami misalnya menyerang istrinya, ya, misalnya dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, ya. Nah, ketika di dalam negara tersebut sudah ada hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka sesungguhnya negara sudah menjalankan kewajibannya untuk menjamin ya bahwa warga negara siapapun itu tak terkecuali istri atau suami dalam lingkup rumah tangga dilindungi haknya dari segala bentuk tindakan kekerasan, ya. Tetapi manakala negara tersebut tidak memiliki undang-undang yang memastikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa diadili, maka sesungguhnya negara ini sudah negara ini sudah melakukan tindakan diam, ya, dalam artian dia tidak menyediakan satu kebijakan hukum yang bisa mencegah kekerasan rumah tangga itu terjadi. Nah, di sini juga bisa menjadi satu pelanggaran hak asasi manusia, ya, manakala keberadaan hukum ini tidak ada, ya. Jadi hukum yang mensupport kelompok tertentu untuk menyerang kelompok yang lain juga merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ketiadaan hukum yang seharusnya bisa menjamin seseorang untuk tidak menjadi sasaran atau target dari pelanggaran hak asasi manusia itu juga merupakan suatu kelalaian daripada negara, ya. Jadi kita bisa melihat di situ, ya. Nah, saya kira itu tadi saya sudah memberikan satu gambaran, ya, tapi saya bisa memberikan contoh, ya, contoh tentang pelanggaran hak asasi manusia. Kalau ada satu hukum, ya, atau misalnya saja kita melihat dalam konteks undang-undang anti penodaan agama, ya, di situ di pasal 1 maupun pasal 4 misalnya, pasal 1 misalnya mengatakan bahwa menghina ya agama-agama yang diakui oleh negara itu merupakan suatu tindakan yang bisa diancam pidana. Nah, agama-agama yang diakui ini menunjukkan bahwa negara hanya memilih agama-agama yang diakui saja untuk mendapatkan perlindungan. Artinya hukum itu mengizinkan negara untuk melakukan diskriminasi terhadap antara agama-agama yang diakui dengan agama-agama yang tidak diakui. Artinya agama-agama yang tidak diakui itu bisa menjadi target dari satu hukum yang sedang berlaku. Nah, ini bisa menjadi satu akar masalah dari satu pelanggaran hak asasi manusia. Manakala hukum semacam ini kemudian diterjemahkan oleh masyarakat atau dipahami oleh masyarakat sebagai sebuah izin untuk menyerang kelompok yang tadi dianggap sebagai satu sebagai satu target, ya, penyerangan. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan semacam ini atau peraturan perundang-undang semacam ini bisa menjadi akar masalah bagi adanya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang lebih besar, ya. Oleh karena itu kita mesti mengkaji ulang, ya, apakah hukum-hukum yang diskriminatif itu masih layak diberlakukan di dalam konteks negara demokrasi sekarang ini, seperti di Indonesia, di mana kalau kita berbicara konsep kebebasan beragama secara eksplisit, konstitusi kita menjamin hak setiap orang untuk memilih dan memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu kebijakan yang mendiskreditkan, ya, kelompok tertentu sebagai sesat atau sebagai orang yang patut dihukum dan sebagainya itu saya kira perlu dikaji ulang dalam konteks masyarakat yang demokrasi dan toleran seperti di Indonesia. Saya kira itu penjelasan saya tentang apa perbedaan antara pelanggaran atau tindak pidana biasa dengan pelanggaran hak asasi manusia. Kita akan bertemu lagi di topik-topik lain yang lebih menarik. Semoga bermanfaat, ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Ciao.